Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim 'alal mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas seluruh keadaan, atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini Allah menitipkan banyak sekali kenikmatan yang harus kita jaga dan harus kita syukuri. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW berserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang setia mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Sahabat asli, alhamdulillah teman-teman yang rahmati Allah, masih dalam lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang akibat buruk atau dampak buruk dari sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa dampak sebuah dosa, diantaranya adalah mengurangi dosa mampu mengurangi kemaksimalan akal dan otak kita, yang mempengaruhi bahkan bisa melemahkan. Maka dan banyak lagi, intinya adalah dampak yang buruk yang dilakukan, apa yang diterima oleh seorang hamba saat ia bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau dampak buruk berikutnya, dampak buruk sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Baik, kita baca kalimat bab baru dari penjelasan Ibnu Qayyim. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun wa min uqubatiha annaha tamhaqu barakatal umr. Dan diantara akibatnya, hukumannya atau dampak buruknya adalah, dampak buruk sebuah dosa adalah sesungguhnya dosa itu mampu menghilangkan atau menghapuskan keberkahan umur. Tamhaqu barakatal umri wa barakatal rizqi, dan keberkahan rizki, wa barakatal ilmi, dan keberkahan ilmu, wa barakatal amali, dan keberkahan amal, wa barakatat ta'ah, dan keberkahan ketaatan. Wa bil jumlah, singkatnya kata Ibnu Qayyim, tamhaqu barakatad din wa dunya. Kemaksiatan berdampak kepada terhapusnya keberkahan urusan din, agama, dan dunianya. Nah, ini mungkin ada sebagian kita yang mungkin secara nominal rizkinya, atau bukan rizkinya, hartanya banyak, secara nominal mungkin sampai miliaran, sampai triliunan, tapi jika hilang keberkahan sebab kemaksiatan yang ia lakukan atau dari cara yang salah dalam mendapatkan harta tersebut, maka itu yang tidak baik. Singkatnya tadi Ibnu Qayyim mengatakan, wabil jumlah tamhaqu barakatad din wa dunya. Kemaksiatan bisa menghilangkan dan menghapus keberkahan urusan agamanya, ya baik ketaatan, ya ilmu, ya segala macamnya, wa dunya, dan urusan dunianya. Fala tajid aqalla barakatan fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallah. Dan tidaklah kamu mendapati orang-orang yang paling sedikit keberkahan dalam usianya, dalam urusan agama dan urusan dunianya, melainkan ia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bima'asil khalq. Dan tidaklah keberkahan itu dicabut, dihilangkan, dihapus dari bumi kecuali atau melainkan sebab kemaksiatan makhluk. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura
amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika seandainya ahlal qura, walau anna ahlal qura amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama', maka kami akan bukakan ke pintu-pintu keberkahan dari langit, wal ard, bahkan dari bumi. Ya. Kemudian dalam surat Al-Jin ayat 16 Allah juga berfirman, wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allau istaqamu, jika seandainya mereka istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas agama ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan curahkan air atau rezeki ghadaqan. Ya, bisa diartikan yang penuh berkah. Wa innal 'abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. Dan sesungguhnya seorang hamba terhalang dari sebuah rizki dengan sebab dosa yang ia lakukan. Wa fil hadis, dalam hadis, inna ruhal qudusi nafatha fi ra'i annahu law lan tamuta nafsun hatta tastakmil rizquh. Tidaklah meninggal seseorang atau seorang jiwa, tidaklah seorang jiwa itu meninggal kecuali telah sempurna rizkinya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Kata Nabi, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah atau berusahalah dengan sebaik mungkin dalam menggapainya. Fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'atihi. Sebab tidak akan didapatkan atau didapati, diperoleh apa-apa yang berada di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Dalam hadis yang lain, wa innallaha ja'ala ar-rauha wal faraha fir ridha wal yaqin wa ja'ala al-hamma wal hazna fi syakki was sakht. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan ar-rauh, kelapangan, al-farah, kebahagiaan, fir ridha, dalam keridhaan Allah, wal yaqin, wa ja'ala al-hamma wal hazan fi syakki was sakht. Dan Allah menjadikan kegundahan dan kesedihan saat seorang hamba ragu dan marah, dan dalam kondisi Allah marah. Wa qad taqaddama al-athar alladhi dzakarahu Ahmad fi kitabih az-zuhud. Wa qad taqaddama al-athar alladhi dzakarahu Ahmad fi kitab az-zuhud. Ada athar, ya, dalam kitab Ahmad, dalam kitab az-zuhud karya Imam Ahmad, anallah, ya, aku adalah Allah, idza raditu baraktu. Jika aku ridho, aku akan berkahi. Apapun, kalau Allah ridho kepada kita, Allah berkahi apapun. Jadi keridhaan Allah pasti melahirkan keberkahan. Keberkahan muncul disebabkan oleh Allah yang ridho kepada seorang hamba. Sehingga kalau Allah ridho dengan seorang hamba, Allah akan berkahi apapun. Ya keluarganya, ya hartanya, ya rezekinya, ya ilmunya, meskipun sedikit, tapi berkah. Ya, berkah itu kalau bisa kita artikan adalah banyaknya tidak membahayakan. Ya. Sedikitnya mencukupi, banyaknya tidak membahayakan. Itu kalau ada berkah di situ, ya. Sedikit mencukupi, sekalipun banyak dia tidak membahayakan. Masya Allah. Walaysa li barakati muntaha, kata Allah, dan tidak ada dalam keberkahanku ujungnya, tidak ada ujungnya. Sebaliknya, idza ghadibtu la'antu. Kalau aku marah, aku benci, kata Allah, aku akan melaknat. Laknat itu lawan dari berkah. Karena laknat itu jauh dari keberkahan. Laknat itu jauh, artinya jauh dari keberkahan, jauh dari rahmat. Wa la'nati tudrakus sabi' minal walad. Ya. Dan laknatku bisa dirasakan 7 turunan, 7 anak, ya. Wallahu alam, maksudnya adalah as-sabi' minal walad, imma atau 7 turunan atau anak ke-7 merasakan laknatnya juga. Baik, walaysat sa'atu rizki wal amal bi kathratihi. Kata Ibnu Qayyim, luasnya rezeki dan amal itu bukan diukur dari banyaknya, dari nominal, dari kuantitasnya. Wala tulul umri bi kathratish syuhuri wal a'wam.
Panjangnya umur itu bukan dihitung karena banyaknya bulan dan tahun yang ia lewati dalam hidupnya. Walakin sa'atur rizki wal umri bil barakati fih. Akan tetapi kelapangan dalam urusan rizki dan umur adalah dengan keberkahan yang ada di dalamnya. Masya Allah. Bicara keberkahan baik secara harta ataupun umur, kita mungkin tahu bahwa beberapa orang atau beberapa ulama yang telah meninggal ataupun yang masih hidup, mereka seproduktif itu menulis, berkarya dan lain sebagainya, padahal satu hari pun sama 24 jam Allah kasih kita gitu. Tapi ini tentang keberkahan umur, keberkahan usia, dimana meskipun sama-sama 24 jam, tapi dipakai untuk apa? Satu hari itu dihabiskan untuk apa? Dihabiskan dalam ketaatan atau dihabiskan dalam kemaksiatan? Atau dihabiskan dalam kesia-siaan yang memang ya sia-sia begitu. Yang ngobrol, ngalor ngidul nggak jelas, yang intinya sia-sia. Maka kelapangan rizki dan umur itu dalam keberkahannya, bukan dalam banyak bilangannya. Baik. Waqad taqaddama anna umral abdi huwa muddatu hayatihi. Wala hayata liman a'rada 'anillah. Dan kita sudah bahas, kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya umur seorang hamba itu adalah muddatu hayatihi, lamanya dia hidup. Wala hayata, dan tidak ada kehidupan atau tidak dihitung kehidupan itu liman a'rada 'anillah, jika selama hidupnya dia berpaling dari Allah, berpaling dari syariatnya, berpaling dari perintah-perintahnya, itu nggak disebut kehidupan. Washtaghala bi ghairihi, bahkan ia menyibukkan dirinya dengan selain Allah. Ia mengejar dunia, bahkan melakukan segala cara untuk mendapatkan dunia. Dia nggak lagi peduli dengan halal dan haramnya. Apapun, ishtaghala bi ghairihi, artinya dia menyibukkan dirinya dengan selain Allah. Berarti apapun, ya dunianya, ya anak-anaknya, ya keluarganya dan lain sebagainya. Bal hayatul bahaim khairum min hayati. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bisa jadi, bahkan kata Ibnu Qayyim, kehidupan hewan-hewan ternak itu bisa lebih baik daripada kehidupan orang yang tadi, manusia padahal dia. Fa inna hayatal insani bi hayati qalbihi wa ruhi. Karena seseorang dikatakan ia hidup dengan hidupnya ruh, jiwa dan hatinya. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifatirihi, dan tidak ada kehidupan bagi hatinya kecuali dengan mengenal siapa penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa mahabbatihi, dengan cintanya, dan dengan mencintai fatirnya, penciptanya. Wa ibadatihi wahdah, dan hanya menyembah kepadanya. Wal inabatu ilaih, dan kembali kepadanya, inabah. Wa tuma'nina bi dzikrihi, tenang saat disebut namanya. Wal unsu bi qurbihi, merasa aman, nyaman saat berada dekat Allah Azza wa Jalla. Wa man faqada hadhihi al-hayah faqad faqadal khaira kullah. Kata Ibnu Qayyim, jika seseorang merasakan kehilangan ini semua, maka ia telah kehilangan kebaikan yang banyak. Walau ta'awwadha anha bima ta'awwad fama fid dunya bal laysat dunya bi ajma'iha iwadan min hadil. Bahkan kalaupun harus diganti, ya, kata Ibnu Qayyim, dan bahkan seluruh dunia nggak bisa menggantikan kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya tadi. Wa min kulli syai'in yafutul 'abda iwadun wa idza fatahu Allah lam yu'awwid anhu syai'un al-battah. Ya, mungkin kita sering dengar quote atau kutipan tentang jika kita kehilangan sesuatu karena Allah, itu lebih baik. Tapi kalau kita kehilangan Allah karena sesuatu, itu yang tidak ada gantinya. Ini Ibnu Qayyim mengatakan yang sama. Wa idza fatahu Allah lam yu'awwid anhu syai'un al-battah. Ya. Jika ya kita kehilangan sesuatu karena Allah, artinya kita sebelumnya melakukan sesuatu yang haram, bekerja di tempat yang haram, terus kita tinggalkan, kita kehilangan ini semua. Tapi karena Allah itu lebih baik daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu tersebut. Ya Allah. Baik. Wa kaifa yu'awidul faqiru bidzat 'anil ghani bidzat? والعاجز بالذات عن القادر بالذات والميت عن الحي الذي لا يموت والمخلوق عن الخالق
Wa man la wujuda lahu wa la syai'a lahu min dzatihi al-batta amman ghinahu wa hayatuhu wa kamaluhu wa wujuduhu wa rahmatu min lawazimi dzatihi. Wa kaifa yu'awidu man la yamliku mithqala dzarratin amman lahu mulkus samawati. Maksudnya gini, di paragraf ini Ibnu Qayyim mau menjelaskan bagaimana orang yang fakir, hamba yang fakir itu ya bisa menggantikan sesuatu yang maha kaya. Ya mengganti Allah memang ada yang bisa, enggak ada yang bisa. Kemudian wal ajizu bidzat, hamba yang lemah itu nggak mungkin bisa menggantikan al-qadir bidzat, yang maha perkasa. Wal mayyitu 'anil hayy alladzi la yamut, nggak mungkin mayat kita ini akan jadi mayat semua. Terus mengganti atau memberikan sesuatu ganti yang lebih baik dari yang al-hayyul alladzi la yamut, yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, Allah. Wal makhluqu 'anil khaliq, makhluk dari khaliq, penciptanya. Intinya seperti itu. Wa kaifa yu'awidu man la yamliku mithqala dzarratin amman lahu mulkus samawati wal ard. Beliau Ibnu Qayyim lebih menegaskan lagi bahwa bagaimana mungkin bisa seseorang atau sosok atau manusia yang tidak memiliki apa-apa di dunia ini, meskipun hanya sebesar biji zarrah, terus mau mengganti yang memiliki kerajaan langit dan bumi yaitu Allah, yang kepemilikan Allah adalah langit dan buminya, seluruh yang ada di dalamnya. Nggak akan mungkin bisa. Ya artinya singkatnya Ibnu Qayyim mau menjelaskan bahwa jika kita kehilangan sesuatu karena Allah, ini kan kuat yang paling kita sering dengar ya, maka itu lebih baik daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Baik. Wa inna makanat ma'siyatullahi sababan li mahki barakatir rizki wal ajal. Sesungguhnya maksiat kepada Allah adalah sebab tercabutnya berkah rezeki, keberkahan rezeki dan umur. Lianna syaitan muwakkalun biha wa bi ashabiha. Fasultanuhu alaihim wa hawaltuhu ala hadha ad-diwan wa ahluhu wa ashabuhu. Wa kullu syai'in yatasilu bi syaitan wa yuqarinhu fa barakatuhu mamhuqah. Karena setan ini punya andil dalam usaha menghilangkan keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan ilmu. Ya dengan maksiat ya, kita tahu setan itu kan identik menyuruh kepada kemaksiatan, membisikkan kita manusia yang lemah ini untuk ikut apa yang menjadi hawa nafsu kita. Udah gitu setan selalu membarengi dan mengajak gitu kan, membisikkan. Maka setiap, kata Ibnu Qayyim, wa kullu syai'in, setiap sesuatu yatasilu bihi syaitan wa yuqarinu, yang ada setan di situ, maka keberkahannya tercabut. Apapun. Ya, bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan, walihada, oleh karena itu syuri'a dzikrus ismillahi ta'ala indal akli wa syurbi wal lubsi wal rukubi wal jima'. Oleh karena itu disyariatkan menyebut nama Allah saat ingin makan, ingin minum, ingin berpakaian, ingin berkendara, bahkan ingin bersenggama, menggauli istri, itu harus menyebut nama Allah. Kenapa? Lima fihi muqaranatu ismillahi minal barakah, karena dalam menyebut nama Allah itu ada keberkahan. Bismillah. Dalam satu hadis juga ada Nabi mengatakan, kullu syai'in dzibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta'. Hadis ini meskipun diperdebatkan tentang kesahihannya, tapi maknanya adalah seperti yang Ibnu Qayyim katakan, setiap sesuatu yang memiliki nilai atau berharga gitu, tidak dimulai dengan sesuatu atau dengan menyebut nama Allah dengan bismillah, fahuwa aqta', maka hal tersebut terputus keberkahannya. Ya. Ini senada dengan yang beliau sampaikan. Wa dzikru ismihi yatrudu syaitan, karena dengan menyebut nama Allah itu mampu mengusir setan. Fatahsulul barakah, kemudian keberkahan didapat. Wala mu'aridha laha, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Wa kullu syai'in la yakunu lillah fa barakatuhu manzu'ah, dan setiap sesuatu yang bukan karena Allah maka keberkahannya tercabut. Fa innar rabb huwa alladhi tabaraka wahdah wal barakatu kulluha minhu. Karena Rabb atau Allah Azza wa Jalla adalah
yang maha memberikan keberkahan. Beliau dialah Allah yang satu-satunya memberikan keberkahan. Wal barakatu kulluha minhu, dan keberkahan seluruhnya adalah dari Allah. Wa kullu ma nusiba ilaihi mubarakun. Setiap apapun yang dinisbahkan kepada Allah pasti diberkahi. Fa kalamuhu mubarakun. Kalam Allah, Quran, mubarak, diberkahi. Wa rasuluhu mubarak. Utusan-utusannya diberkahi. Wa abduhul mu'min an-nafi li khalqihi mubarak. Hambanya yang beriman, yang bermanfaat bagi makhluknya yang lain, dia diberkahi. Wa baitul harami mubarak. Baitullahil haram, Ka'bah mubarak. Wa kananatuhu min ardihi wa kinanatuhu min ardihi wa hiya Syam ardul barakah. Negeri Kinana atau negeri Syam, negeri yang banyak dihuni para nabi di sana, mubarak, ya, diberkahi. Wasfuha bil barakati fi sitti ayat min kitabih. Wasafaha bil barakati fi sitti ayat min kitabih. Bahkan Allah mensifati keberkahan dalam 6 ayat dalam Al-Quran. Fala mutabaraka illa huwa wahdah. Fala mutabarik, tidaklah yang memberikan keberkahan atau melainkan Allah Azza wa Jalla. Wala mubarik illa ma nusiba ilaih. Wala mubaraka illa ma nusiba ilaih. Dan tidak ada yang dikatakan keberkahan kecuali apa-apa yang memang atau bahasa gitu, tidaklah sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah pasti dia diberkahi. A'ni illa mahabbatihi wa uluhiyatihi wa ridah wa illa fal qaun kulluhu mansubun ila rububiyyati khalqi wa kullu ma ba'adahu min nafsihi min al-a'yani wal aqwal wal amal fala barakata fi wala khaira fi wa kullu ma kana qariban minhu min dzalika fa fihi min al-barakah ala hasbi qurbihi minhu. Singkat cerita atau singkat katanya, apapun yang di situ disebut nama Allah atau dinisbahkan kepada Allah, ada sesuatu yang ditempel nama Allah di sana, itu menjadi barakah. Yang menjadi barakah. Wadidul barakah al-la'nah. Yang tadi saya katakan, lawan kata dari barakah atau berkah, al-barakah adalah laknat. Fa'ardun la'anaha Allah, atau syakhsun la'anahu, atau amalun la'anah. Maka belahan bumi yang Allah laknat, atau seseorang dilaknat, atau suatu amal yang dilaknat, maknanya adalah ab'adu syai'in minal khairi wal barakah. Laknat itu, kata Ibnu Qayyim, adalah paling jauhnya sebuah amalan itu dari kebaikan dan keberkahan. Artinya jauh sekali dari keberkahan. Wa kullu ma tasala bidzalik wartabata bihi wa kana minhu bisabil fala barakata fihi albattah. Maka tidak ada keberkahan sama sekali. Ya kalau laknat ya nggak mungkin ada berkah di situ. Qad la'ana aduwahu iblis, bagaimana Allah telah melaknat aduwahu, musuhnya yaitu iblis. Wa ja'alahu ab'ada khalqihi minhu, dan menjadikan iblis adalah makhluk yang paling jauh, artinya tidak dekat dari Allah. Fa kullu ma kana min jihatihi falahu min la'natillahi biqadri qurbihi minhu wa ittisalihi bihi. Maka ya, barang siapa, mungkin saya terjemahkan bebasnya seperti ini. Maka siapa yang mendekat kepada yang Allah jauhkan dari berkahnya itu, yaitu iblis, iblis dideketin, nah, maka dia bisa merasakan laknat juga karena ia menempel dengan iblis. Baik, faminha huna kana lil ma'asi a'zamu ta'thir fi mahkil barakatil umri wal rizqi wal ilmi wal 'amal. Dari sini maka sesungguhnya kemaksiatan itu memiliki sebab atau pengaruh yang paling besar dalam menghapus dan mencabut keberkahan umur, rizki, ilmu, dan amal. Faqul waqtin asaitallaha fihi, maka setiap waktu yang engkau bermaksiat kepada Allah di situ, di dalamnya, au malin usiyallahu bihi, atau harta yang kau gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, au badanin, atau jasadmu, tubuhmu,
au jahin atau kedudukanmu, au ilmin atau ilmumu, au amalin atau amalmu, fahuwa ala sahibihi laisa lahu falaisa umruhu wa maluhu wa qutuhu wa jahuhu wa ilmuhu wa illa ma ata'allahu. Karena semua yang dihitung di sisi Allah itu adalah yang digunakan untuk Allah dan hanya bagi Allah dipersembahkan. Jadi kalau bermaksiat itu hanya bagi dia. Falahu, ya, fahuwa ala sahibihi laisa lahu. Bukan untuk Allah, tapi fahuwa ala sahibihi. Malah menimpa orang yang melakukan tadi. Ya, bermaksiat dengan waktunya digunakan maksiat, ya hartanya digunakan untuk maksiat dan lain sebagainya. Walihada minan nasi man ya'ishu fi hadhihi ad-dar 100 sanatin aw nahwiha wa yakunu umruhu la yablughu 10 sinin aw nah. Karena banyak orang yang umurnya mungkin sampai 100 tahun atau mungkin ya 70, 80, wah, pokoknya panjang lah. Tapi itu kalau dilihat kemanfaatannya mungkin hanya 10 tahun dong. Nggak banyak karena mungkin isinya tadi diisi dengan kemaksiatan. Kama anna minhum man yamlikul qanatir al-muqantara min adh-dhahab. Bahkan ada orang-orang yang memiliki ya istana yang megah, rumah yang mewah gitu ya. Wa yakunu maluhu fil haqiqah la yablughu alfa dirhamin aw. Mungkin kalau dari semua yang mereka punya itu al-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah, ya perhiasan atau rumah yang megah lah katakan, bangunan megah yang ia miliki terbuat dari emas dan perak lah katakan. Karena hilangnya keberkahan, mungkin kalau dihargain cuma nggak sampai mungkin 1000 dirham. Wa hakadzal jahul. Mungkin ini juga bisa berlaku dalam kedudukan dan ilmunya. Kelihatannya dia orang pintar, alim, tapi kalau dia nggak diberkahi ilmunya ya nggak ada apa-apanya. Wa fi Tirmidzi, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali illa dzikrullahi azza wa jal wa ma walah wa alimun aw muta'alim. Kecuali berzikir kepada Allah di dalamnya dan orang alim dan muta'alim, menuntut ilmu atau pembelajar. Wa fi atharin akhar, dalam athar yang lain, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya kecuali apa-apa yang dipersembahkan untuk Allah azza wa jalla. Fahadha huwa alladhi fihi al-barakah khassatan wallahul musta'an. Maka ini yang dikatakan isinya adalah dipenuhi dengan keberkahan lebih khusus. Wallahul musta'an. Baik, sahabat asli rahmati Allah, mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dijauhi dari maksiat kepada Allah, dijauhi dari perbuatan dosa, sehingga tidak dicabut oleh Allah keberkahan usia kita, keberkahan rizki kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan ilmu kita, keberkahan harta kita, keberkahan apapun. Sebab lawan kata dari berkah tadi adalah laknat. Na'udzubillah, wallahul musta'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pertemuan selanjutnya yang akan datang biidznillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.